Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvel Muhammad Fajid. Saya dari kelas TI 2023 Regular P1. Dan di video kali ini kita akan mempraktikkan tugas sistem operasi pertemuan ke-12. Baik, langsung saja untuk prakteknya. Pertama-tama kita akan membuat yaitu kernel dan proc. Langkah pertama kita akan memeriksa beberapa file yang terdapat dalam desktop destructive Tori slash proc. Kita akan masukin perintahnya itu ls proc. Terus kedua kita akan gunakan get get uh, titik koma sini. Terus angka ketiga eh uh, masalah angka kedua kita tambahkan yaitu bts tempat selanjutnya untuk langkah ketiga kita uh, kita lihat file dari proc dan cmd-line untuk melihat argumen apa yang dituliskan ke kernel pada saat boot. Kita coba masukin itu cat slash baik, yang kedua kita akan mengelola prosesnya. Langkah pertama kita akan masukin beritanya itu ping localhost spasi shift kanan spasi dev slash 0. Lalu langkah kedua kita akan menghentikan proses latar belakangnya. Kita akan menekan ctrl-c. Terus langkah ketiga kita akan memulai proses yang sama dari latar belakangnya. Kita masukin perintahnya itu kita tambahkan bentar. Terus angka keempat itu untuk melihat perintah mana yang berjalan di terminal saat ini, kita akan mengetik perintahnya itu jobs. Setelah itu langkah kelimanya itu kita akan jalankan ping dari latar belakang dengan mengetik perintahnya yaitu itu ping localhost shift kanan slash dan slash 0. Nah, yang sama di atas. Terus kita angka ke-6 itu seharusnya ada dua perintah ping yang berjalan di latar belakangnya, yaitu untuk memverifikasinya kita akan jalankan kembali perintahnya yaitu jobs. Terus angka ke-7 setelah memverifikasi bahwa dua perintah ping itu sudah berjalan, bawakan perintah pertama yang di latar depan itu dengan mengetik perintahnya yaitu terus angka ke-8 perintah P yang telah mengambil kendali terminal untuk menangguhkan menjeda proses dan mendapatkan kembali
kendali terminal, kita ketik ctrl-z. Terus langkah ke-9, agar proses ini terus berjalan di latar belakang, kita akan jalankan perintahnya yaitu bg spasi 1. Terus angka 10 kita keluarkan yaitu perintahnya jobs. Terus angka 11 kita masukin lagi ping localhost-nya. Angka 12 kita keluarkan jobs. Angka ke-13 kita dengan menggunakan nomor pekerjaannya itu kita akan menghentikan perintah P terakhir dengan perintahnya yaitu kill. Terus kita keluarkan. Terus angka keempat kita akan menghentikan semua perintah P-nya itu, kita akan melakukan perintahnya itu kill all. Kill all ping. Lalu kita keluarkan perintahnya itu jobs. Lalu, yang ketiga kita akan gunakan top untuk melihat prosesnya. Baik, langkah pertama kita masukin perintahnya itu. Terus langkah kedua kita masukin perintahnya itu top. Terus setelah masukin topnya itu kita akan mengetik yaitu huruf K. Terus kita masukin yaitu 2156. Oke. Terus kita masukin ulang lagi yaitu satu. Setelah itu kita masukin huruf yaitu 9. Bentar. Setelah itu kita ketik key untuk keluar dari bahasa ini. Terus langkah keempat itu gunakan pkill dan kill untuk menghentikan prosesnya itu. Langkah pertama itu kita akan mengetik perintahnya yaitu sleep. Terus langkah pertama kita akan masukin perintahnya yaitu sleep. Spasi enter lagi. Terus langkah kedua kita masukin perintahnya itu jobs.
Terus langkah ketiga kita akan gunakan perintah kill untuk menghentikan perintah sleepnya tersebut. Masukin perintahnya itu tes, kita coba. Oke, perintahnya kill ini. Maaf, masukin nomor ya. Oops. Terus langkah keempat, kita kita gunakan perintahnya pkill untuk mengakhiri perintah sleep yang tersisa, menggunakan nama program dan membukanya PID-nya. Kita masukin perintah itu pkill terus jelas sleep. Terus yang kelima, kita akan menggunakan PS untuk memilih dan mengurutkan prosesnya. Langkah pertama itu, kita akan mulai proses latar belakangnya menggunakan ping dan lihat proses saat menggunakan perintahnya yaitu PS. Kita masukin perintah itu ping localhost save kanan. Oh, setelah itu kita masukin perintahnya itu PS. Yang kedua, kita akan jalankan perintahnya PS menggunakan opsi negatif E. Maaf. Terus yang ketiga, kita menggunakan perintah PS dengan menggunakan opsi yaitu negatif O untuk menentukan kolom mana yang akan dihasilkan. Kita masukin PS negatif O. Oke. Iya. Time person speed. Lalu langkah keempat itu kita akan gunakan opsi sort untuk menentukan kolom mana yang akan diurutkan. Secara default, kolom yang ditentukan untuk pengurutan akan berada dalam urutan menaik. Hal ini yang dapat dipaksakan untuk mendapatkan simbol plus di depan nama kolom. Untuk perintahnya yaitu S TTY time sampai jadi kita tambahkan yaitu sort. Maaf. Nah, terus angka kelima, meskipun perintah PS itu dapat menunjukkan persentase memori yang digunakan suatu proses, perintah free akan menunjukkan pengguna memori sistem secara keseluruhan. Kita masuki perintahnya yaitu free
Terus langkah keenam, kita akan hentikan perintah ping-nya dengan perintahnya yaitu kill. Dan akan memverifikasi terus kita akan memverifikasi dengan perintah jobs. Masukin kill PID. Delapan. Lalu kita masukin jobs. Terus yang keenam kita akan melihat log sistemnya. Terus langkah pertama itu kita masukin perintahnya yaitu ls. Baik, itu saja untuk praktek pertemuan 12. Bang reviewnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.